Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti, mahasiswi program studi Sistem Informasi di STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Judul tugas akhir saya yaitu penerapan algoritma Canary Snackboard dalam klasifikasi data hasil produksi kelapa sawit pada KUD Tirta Kencana. Di sini saya menggunakan teknik data mining berupa algoritma Canary Snackboard atau KNN dan metode CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining, di mana terdapat 6 fase di dalamnya, yaitu fase pemahaman bisnis, fase pemahaman data, fase pengolahan data, fase pemodelan, fase evaluasi, dan yang terakhir adalah fase penyebaran. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai algoritma dan juga metode tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan analisa dan pengolahan data dengan teknik data mining untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, untuk memberikan prediksi hasil produksi kelapa sawit di masa mendatang dengan mengimplementasikan algoritma KNN. Selain tujuan tersebut, ada pula manfaatnya yaitu memberikan analisa dan pengolahan data agar menjadi sebuah informasi yang mana nantinya informasi berupa klasifikasi data yang dapat membantu KUD Tirta Kencana dalam memprediksi hasil produksi kelapa sawitnya di masa mendatang. Algoritma KNN termasuk dalam algoritma supervised learning yang tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel, di mana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari sampel uji yang baru, dengan jarak yang digunakan di dalamnya adalah jarak Euclidean distance. Metode CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining merupakan suatu metodologi data mining yang telah ditetapkan sebagai proses standar dalam data mining. Nah, langsung saja kalau gitu kita masuk ke dalam proses pengolahan datanya sesuai dengan fase-fase yang ada pada metode CRISP-DM. Di sini saya untuk perhitungannya menggunakan Microsoft Excel dan juga aplikasi RapidMiner. Kalau gitu langsung aja kita pada perhitungan Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Nah, di sini pada fase pertama pada metode CRISP-DM yaitu fase pemahaman bisnis, di mana di fase ini kita harus mengetahui tujuan penelitian kita. Seperti yang telah saya sebutkan di awal, bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisa dan juga pengolahan data pada KUD Tirta Kencana dengan menggunakan teknik data mining untuk mendapatkan sebuah informasi. Dan yang kedua adalah untuk memberikan prediksi hasil produksi kelapa sawit di masa mendatang dengan mengimplementasikan algoritma KNN. Nah, setelah fase pertama selesai, selanjutnya masuk kepada fase kedua. Fase kedua yaitu fase pemahaman data. Di sini, data yang saya gunakan adalah hasil produksi kelapa sawit dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Nah, di sini ada beberapa atribut yang digunakan pada KUD Tirta Kencana, yaitu ada tanggal, ada armada, ada juga kelompok tani, tujuan pabrik kelapa sawitnya, dan lain sebagainya. Di sini juga ada di produksi, kita juga punya jumlah tonase, ini dibuat atau dicatat berdasarkan pabrik kelapa sawitnya. Nah, ini datanya. Kurang lebih ada 3.000 data. 3.691 data. Nah, setelah kita mengetahui atribut apa saja yang berada pada data asli ini, selanjutnya kita melakukan pengolahan data. Dalam fase pengolahan data pada fase ketiga ini ada 2 proses. Yang pertama adalah data seleksi dan yang kedua adalah data cleaning. Pada data seleksi atau seleksi pada data, yaitu kita menyeleksi atribut-atribut yang akan digunakan dalam perhitungan atau pengolahan. Jadi tidak semua atribut yang ada itu digunakan, hanya atribut-atribut yang sesuai saja yang kita gunakan. Nah, untuk hasil dari data seleksinya yaitu
seperti ini. Nah, setelah data diseleksi, kita hanya memerlukan atribut kelompok tani dan juga hasil produksi dari setiap bulannya untuk tahun 2017 dan juga tahun 2018. Sayangnya di sini terdapat beberapa data yang kosong, seperti data pada kelompok tani Muktitama pada bulan Januari kosong, lalu Tunas Mekar itu pada bulan Juli juga kosong. Setelah itu Sekar Mukti ada 5 data yang kosong. Nah, karena data yang kosong ini tidak bisa dilakukan pengolahan atau perhitungan, maka kita harus meng-cleaning data, di mana cleaning data ini bisa memperbaiki kesalahan pada data seperti kesalahan ini atau data yang kosong kita perbaiki. Untuk hasilnya adalah seperti ini. Nah, pada data 2018 itu sudah tidak ada lagi data yang kosong. Data sudah penuh semua. Bagaimana cara meng-cleaning datanya? Untuk data yang kosong kita bisa estimasikan jumlahnya selagi itu relevan dengan hasil produksi sebelum atau sesudahnya, tidak terlalu jauh. Seperti itu. Nah, di sini saya prediksikan seperti ini. Untuk Muktitama di bulan Januari 46,345 seperti itu. Nah, setelah data di cleaning, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungannya atau fase pemodelan. Fase keempat atau fase pemodelan adalah fase di mana kita menerapkan atau menggunakan algoritma KNN untuk perhitungannya. Seperti itu. Sebelum kita menghitungnya, terlebih dahulu di sini data itu berjumlah 17 kelompok tani. Data terdiri dari 17 kelompok tani. Nah, sebelum kita hitung, kita harus membagi data tersebut ke dalam 2 data. Yang pertama, data training, dan yang kedua, data testing. Untuk data training, yaitu kelompok tani pertama hingga kelompok tani 10 kelompok tani pertama itu masuk ke dalam data training. Sedangkan yang masuk ke dalam data testing yaitu 7 kelompok tani terakhir. Sebelum kita memasukkan rumus Euclidean distance-nya, terlebih dahulu kita harus menentukan jumlah klaster yang akan kita gunakan sebagai atribut target nanti ketika dihitung menggunakan rapid miner. Lalu setelah itu kita harus menghitung rentang jarak antar klaster juga. Nah, yang pertama, cara mencari nilai jumlah klaster dan juga nilai rentang jaraknya. Di sini ada variabel n atau jumlah data trainingnya yaitu 10. Ini jumlah data training ya. Jadi di sini data training semua. Untuk data testingnya belum kita hitung di sini. Di sini jumlah data training yaitu 10. Lalu kita mencari data terbesar dari seluruh data training yaitu ada 223,680. Lalu data terkecilnya 16,524. Setelah jumlah datanya diketahui, data terbesar dan data terkecil diketahui, selanjutnya kita akan menghitung rank-nya. Rank ini adalah pengurangan dari data terbesar dikurang dengan data terkecil, maka didapatlah rank. Setelah kita mengetahui rank-nya, selanjutnya kita akan menghitung banyaknya kelas. Jadi untuk menghitung banyak kelas pada algoritma KNN, jika dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log n. N di sini adalah jumlah data trainingnya. Jadi 1 ditambah 3,3 log 10, di mana 3,3 log 10 tetap 3,3. Jadi ditambah 1 hasilnya adalah 4,3. Dibulatkan menjadi 4. Jadi klaster yang akan kita gunakan nanti sebanyak 4 klaster, yaitu C1, C2, C3, dan C4. Untuk mengetahui rentang jarak antar klaster, kita harus menghitung dulu intervalnya. Interval ini rumusnya adalah range dibagi dengan banyaknya kelas, maka didapatlah hasil 51,79. Setelah kita dapatkan range-nya, lalu kita hitung rentang jarak antar klaster, yaitu data terkecil itu ditambah dengan panjang intervalnya. Jadi didapatlah hasil 68,313. Jadi pembagiannya adalah untuk nilai C1 itu nilainya itu lebih kecil dari 68,313
atau sama dengan 68,313. Selanjutnya untuk nilai C2 314 atau sama dengan 136,626. Untuk C3-nya 136,627 sampai dengan 204,939, dan untuk klaster terakhir atau C4 204,940 hingga atau melebihi 819,756. Setelah kita mengetahui jumlah klaster dan juga rentang jarak antar klaster, selanjutnya kita akan menghitung jarak Euclidean distance pada data training. Ingat ya, di sini hanya data training saja. Nah, untuk menghitungnya, kita akan menghitung Euclidean distance data training, yaitu data pertama dengan data kedua, lalu data ketiga dengan data keempat, data kelima dengan data keenam, data ke-7 dengan data ke-8, dan data ke-9 dengan data ke-10 untuk menentukan pada klaster berapa data tersebut terletak. Nah, rumusnya seperti ini. Di sini saya sudah membuatkan rumusnya, saya sudah menghitungnya. SKRT ini adalah akar dari jumlah yang di dalamnya ini. Jadi rumus Euclidean distance itu adalah akar dari jumlah data pertama dikurang data kedua dipangkatkan 2 ditambah data selanjutnya. Jadi di sini seperti yang kita lihat di sini adalah untuk data 1 dan data 2, menghitung jarak Euclidean distance-nya adalah data pertama pada bulan Januari dikurang dengan data kedua pada bulan yang sama, yaitu bulan Januari. Selanjutnya seperti itu untuk semua data sama saja. Maka didapatlah hasil 153,43, di mana 153,43 ini masuk ke dalam klaster ketiga. Nah, sama halnya untuk data ketiga dan keempat, data 5 dengan data 6, data 7 dengan data 8, dan data 9 dengan data 10. Caranya sama dan juga penentuannya sama. Jadi di sini kita dapatkan bahwa data pertama dan data kedua itu masuk ke dalam klaster ketiga. Data ketiga dan keempat masuk ke dalam klaster keempat. Data kelima dan data keenam masuk ke dalam klaster kedua. Data ketujuh dan data kedelapan masuk ke dalam C3. Dan data ke-9 serta data ke-10 masuk ke dalam C2. Seperti ini rekapitulasi klasternya. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, seperti inilah klasternya untuk data training. Setelah klaster pada data training diketahui, selanjutnya kita akan menguji data testing dengan data training. Caranya sama, menggunakan rumus jarak Euclidean distance. Nah, caranya sama, hanya saja untuk data training itu terletak pada record ke-15 ya. Nih, ke-15. Jadi semua data yang ada pada data training itu diuji dengan masing-masing data pada data testing. Diuji satu-satu seperti ini. Ini data ke-11. Data training diuji dengan data testing atau data ke-11. Caranya sama, rumusnya sama dengan menggunakan jarak Euclidean distance. Nah, di sini didapatlah hasil 209,4524. Lalu setelah itu untuk mempermudah kita menghitungnya, tinggal kita kunci untuk bagian data testingnya. Seperti ini kita kunci satu-satu ya. Mulai dari yang pertama hingga yang terakhir sampai dia terkunci semua. Ini banyak ya datanya karena data 2 tahun ada salah
kita kunci semua supaya mempermudah kita dalam menghitungnya. Karena kita tidak perlu menulis ulang lagi untuk data berikutnya. Ingat, yang dikunci hanya pada data testing saja. Untuk data trainingnya tidak perlu dikunci seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai pengunciannya, langsung saja kita enter. Hasilnya akan sama, hanya saja mempermudah kita untuk penghitungan selanjutnya. Dan ini tinggal kita tarik, maka keluarlah hasilnya. Seperti ini. Nah, mudah kan? Lalu selanjutnya kita akan menghitung untuk data testing data ke-12, data testing ke-13, 14, 15 hingga data testing terakhir yaitu data testing ke-17. Di sini saya memberikan ranking atau urutan. Urutan ini diurutkan berdasarkan data terkecil karena rumus ketetanggaannya adalah tetangga dengan terdekat dengan jarak terkecil atau terpendeknya. Makanya saya kasih ranking supaya kita mudah mengetahui mana tetangga terdekatnya. Apa guna ranking ini? Untuk membantu kita dalam menentukan klaster apabila nilai K-nya atau nilai tetangganya diketahui. Misal, kita menggunakan nilai K sama dengan 4, berarti kita mencari 4 tetangga terdekat dari data ke-17. Nah, diketahui tetangga terdekat dari data ke-17 yang pertama yaitu ada data ketiga dengan klaster yaitu C4, data ketiga dengan klaster C4. Lalu yang kedua, saya pindahkan, ini data yang pertama ya. Yang kedua, tetangga keduanya yaitu ada data ke-10 dengan klasternya yaitu C2. Tetangga terdekat ketiganya yaitu data ke-6 dengan nilai C2. Lalu data terakhir atau data keempat, tetangga keempat yang paling dekat yaitu data kedua dengan nilai C3. Jika kita sudah mengetahui seperti ini, maka untuk nilai K sama dengan 4 atau 4 tetangga terdekat dari data ke-17 ya, itu adalah maka data ke-17 masuk ke dalam kelompok C2. Karena mayoritas dari tetangga terdekat dari data ke-17 adalah C2. Seperti itu cara kerjanya, begitu juga dengan nilai K yang lainnya sama juga. Nah, setelah itu kita dapatkanlah hasil klaster untuk nilai K sama dengan 4, K sama dengan 3, K sama dengan 2. Nah, ini saya pindahkan ke atas biar dekat dengan data trainingnya. Nah, kita pindahkan ke sini. Setelah nilai klaster atau setelah data berhasil dikelompokkan, ini berarti datanya telah diklasifikasikan ya atau sudah dikelompokkan gitu. Nah, selanjutnya kita akan rekapitulasi hasil klasternya. Untuk C1 kosong karena data-data tersebut baik dari K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan K sama dengan 4 untuk C1-nya tidak memiliki anggota. Lalu untuk C2 ada 5 anggota. Untuk C3 untuk K3 ada 7 anggota dan seterusnya hingga C4 pada K4. Seperti itu. Nah, setelah klasifikasi dengan menggunakan
rumus Euclidean distance di Microsoft Excel selesai, maka selanjutnya kita akan menghitungnya atau kita akan mencari atau menguji data testing dengan data training menggunakan aplikasi RapidMiner. Yang pertama adalah kita cari operator read Excel. Read Excel ini ada dua, karena data yang kita gunakan ada dua, yaitu data training dan data testing. Seperti ini ya. Untuk read Excel ada dua. Lalu kita import configuration wizard-nya, kita cari datanya. Nah, di sini kita cari data training dan data testingnya itu terletak di mana ya. Nah, di sini dia. Training data dan testing data. Ini kita next-kan saja. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini data 24 bulan tadi. Lalu di sini sudah ada klasternya ya, karena kita tidak bisa menentukan klaster dari data testing jika data trainingnya tidak mempunyai target atau tidak memiliki klaster, seperti itu. Nah, kita next-kan aja. Next lagi. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini yang menjadi target adalah klasternya. Jadi kita ganti atribut pada klaster menjadi label. Setelah itu finish. Sama juga dengan yang data testing. Sini volume tadi. Lalu kita cari data testingnya. Di sini testing data. Next. Kalau di sini klaster dari data testing belum ada karena tidak diketahui klasternya. Maka dari itu kita akan mencari klasternya dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Sama, next juga, dan sama ya, untuk atribut dari klaster ini kita ganti menjadi label karena dialah atribut targetnya gitu. Kita finishkan. Setelah selesai kita cari operator KNN. Nah, ini dia KNN. Setelah menemukan aplikasi KNN, kita akan cari lagi operator apply model. Apply model seperti ini. Nah, jika sudah, maka kita tinggal menghubungkan saja. Kita hubungkan supaya nanti setelah itu kita run dan mendapatkan hasilnya. Lalu ini ke sini. Ini ke sini. Nah, pada operator KNN jangan lupa untuk menentukan nilai K-nya ya, atau kita mencari K berapa. Di sini saya coba untuk K4. Cukup mudah, caranya seperti itu saja. Nah, setelah itu baru kita run. KNN klasifikasi, lalu di sini example set atau apply modelnya. Nah, di sini dari data 7 data testing awalnya tidak memiliki klaster. Setelah kita hitung ternyata di sini ada klasternya masing-masing. Ini dengan nilai K sama dengan 4. Apakah sama dengan yang tadi pada Microsoft Excel? Nanti kita lihat ya. Nah, jika sudah seperti ini saja proses kerjanya dengan RapidMiner, dia lebih cepat dan lebih, menurut saya lebih akurat seperti itu. Jadi untuk kalian yang untuk desain tadi, KNN ini disesuaikan. Kita ingin mencari nilai K berapa, misal kita mencari nilai K sama dengan 3 atau 3 tetangga terdekatnya, kita tinggal run saja. Setelah kita run, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya disesuaikan saja ya. Setelah hasil disesuaikan, nah, setelah klasifikasi dengan RapidMiner selesai, maka didapatkanlah rekapitulasinya untuk nilai K4 seperti ini, klasternya. Didapatkan juga rekapitulasi dari nilai K sama dengan 3 dan juga K sama dengan 2.
Nah, setelah data terklasifikasi, selesailah fase pemodelan, lalu selanjutnya kita masuk pada fase evaluasi, di mana di situ kita mengecek atau memastikan bahwa pada fase evaluasi ini, di sini kita menguji lagi data testingnya untuk memastikan bahwa model yang kita gunakan telah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu dengan menghitung nilai persentase dari masing-masing nilai data testing dengan nilai K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan K sama dengan 4. Caranya yaitu sama seperti yang tadi, kita read Excel, tapi kali ini read Excelnya cukup satu aja. Satu read Excel. Di sini kita isi dengan data testing yang sudah kita kelompokkan tadi ke dalam beberapa klaster. Misalnya saya contohkan dengan nilai K sama dengan 4. Kita next lagi, lalu next. Nah, di sini sama seperti yang tadi ya. Kita ganti atribut pada klaster K sama dengan 4 ini, yaitu dengan label, lalu finish. Nah, selanjutnya kita mencari operator cross validasi. Nah, seperti ini. Kita klik 2 kali pada cross validasi, kemudian kita cari algoritma KNN, kita tarik ke sini. Lalu apply model kita taruh sini. Lalu selanjutnya performance klasifikasi. Nah, jika sudah, kita kembali ke cross validasi tadi. Karena data read Excel tadi sudah kita isi dengan nilai K sama dengan 2 ya, K sama dengan 4 dengan nilai K sama dengan 4, lalu kita sambungkan aja. Dan ini juga disambungkan. Nah, di sini untuk number of volts-nya kita hanya menggunakan 7 saja. Lalu di cross validasi kita sambungkan aja. Seperti ini. Lalu seperti ini. Ke sini dua-duanya. Lalu lab ini ke sini. Dan ini ke sini. Kita sesuaikan aja. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nilai K-nya. Karena data yang kita masukkan K sama dengan 4, maka di sini juga kita samakan K sama dengan 4. Lalu kita run. Dapatkanlah. Nah, di sini nilai akurasi untuk nilai K sama dengan 4 adalah 71,43, di mana dengan persentase seperti itu, dengan persentase segitu itu sudah cukup baik, sudah cukup akurat data yang kita gunakan tadi, atau klasifikasi menggunakan KNN-nya sudah sangat baik. Seperti itu. Nah, caranya juga sama untuk yang nilai K sama dengan 3 dan nilai K sama dengan 2 sama saja. Nah, setelah proses persentase selesai, maka selesai juga fase evaluasi, dan selanjutnya adalah fase penyebaran, atau yaitu hasil dari klasifikasinya seperti apa. Kalau di sini berarti di fase penyebaran itu kita akan mengetahui prediksinya berdasarkan klasifikasi data yang telah kita lakukan. Setelah fase evaluasi selesai dan didapatkan persentase dari model yang kita gunakan, yaitu algoritma KNN, maka selesai juga pada fase ini. Langsung dilanjutkan dengan fase terakhir, yaitu fase penyebaran, di mana disinilah diketahui hasil dari pengolahan data kita. Nah, dari keseluruhan didapatlah hasil rekapitulasinya seperti ini.
dengan K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan K sama dengan 4 dengan anggotanya masing-masing. Maka dari sini dapat kita lihat bahwa hubungan kemiripan hasil kelompok tani, disinilah kita ketahui adanya hubungan kemiripan hasil produksi dari setiap kelompok tani, sehingga dapat diprediksikan bahwa untuk hasil produksi kelapa sawit di masa mendatang berkisar pada hubungan kesamaan hasil produksi kelapa sawit antar kelompok-kelompok tani berdasarkan klasternya masing-masing. Jika sudah menghasilkan sebuah prediksi, maka selesailah proses pengolahan data dengan menggunakan teknik data mining dengan algoritma KNN tersebut. Kalau gitu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.